Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia yang Allah sudah berikan untuk kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan amalia Ramadan kita. Semoga seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita, pemberat timbangan amal saleh kita kelak di yaumil mizan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir masa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu kata yang dipadukan ya, dengan bulan Ramadan, juga ya dipadukan atau menjadi sifat ya dari Al-Qur'an. Apa itu? Ya, mubarak. Ya, mubarak. Misalnya satu hadis Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan ya syahrul mubarak. Nanti di ayat Al-Quran misalnya kitabun anzalnahu ilaika ya, mubarakun ya. Jadi satu kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada wahai Nabi SAW, mubarakun, yang diberkahi. Jadi jamaah sekalian, pertanyaannya, apa arti dari barokah itu? Ya, barokah itu apa Pak? Barokah para ulama ya mendefinisikan dengan jalbul khair atau ziyadatul khair, sesuatu yang membawa kebaikan atau sesuatu yang menambah ya kebaikan. Misalnya saja ya, sebelum kehadiran bayi dari Nabi SAW ya, khususnya keluarga atau dari Halimatus Sa'diyah sendiri ya, air susunya kering, binatang ternaknya kurus-kurus ya, dan umumnya di kampung Bani Sa'ad seperti itu, kering, tidak subur gitu. Tapi setelah kehadiran bayi Nabi SAW, air susunya kemudian berlimpah, air kemudian ternaknya kemudian ya gemuk-gemuk, ya, tanahnya kemudian menjadi subur. Bayi Nabi SAW ini membawa keberkahan seperti itu. Atau misalnya di Al-Quran itu ya, ada satu ayat tentang Nabi Isa alaihissalam. Ayatnya viral juga, itu sempat viral ya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Waj'alani, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku ya mubarak, barakah, diberkahi. Jadi kalau kita lihat di beberapa ya periwayatan ya, Nabi kan disebut Al-Masih, yang suka mengusap, yang sakit sembuh dengan kehadiran Nabi Isa ya, yang buta matanya bisa kemudian melihat lagi. Nabi Isa alaihissalam ya membawa keberkahan dari Allah tentu saja. Nah, pertanyaannya kira-kira nih jemaah sekalian, kita ini di keluarga kita ini membawa keberkahan atau sebaliknya? Ya, pertanyaan nggak usah dijawab, iya, cukup dihitung-hitung saja. Atau di masjid ini, kehadiran kita di masjid ini membawa keberkahan apa sebaliknya? Wah. Kehadiran kita menyelesaikan persoalan apa menambah persoalan? Tidak usah dijawab ya, silahkan masing-masing
introspeksi diri. Harusnya seorang beriman itu menjadi problem solver, bukan menjadi problem maker gitu ya. Orang bikin gaduh mulu misalnya gitu. Ya, bikin berantem aja misalnya, jangan. Orang beriman saudara. Ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian, ada juga waktu yang barokah. Misalnya apa? Waktu sahur. Ya, tasaharu, ya, sahurlah kalian. Ya, fa inna fis suhuri barokah. Karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Ya. Ada transaksi yang barokah. Selama transaksi itu ya dilakukan dengan kejujuran, ya, tidak tipu menipu gitu ya, barokah. Kita juga jemaah sekalian disuruh untuk meminta keberkahan. Nah, ya, misalnya saat kita diundang oleh tetangga kita, saudara kita di pernikahannya, maka kita disuruh untuk berdoa minta keberkahan. Benar gak? Benar gak? Ada yang hafal? Hafal pasti ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, semoga Allah memberkahi ya kalian berdua. Doa minta berkah. Ulama kita juga mencontohkan sebelum makan kita minta barokah. Ya. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, barokahkanlah fima razaqtana, dari apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ya, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari ya azab neraka. Jadi jemaah sekalian, nanti juga ada misalnya ketika kita makan ya, kemudian ada satu dua dari makanan kita yang jatuh gitu, satu suap dua suap atau satu biji nasi misalnya gitu ya. Kalau misalnya terjatuh gitu ya, kita ambil atau kita biarkan aja, atau sebelum 5 menit. Biasanya kita belum 5 menit nih gitu. Kalau belum 5 menit jatuhnya kecomberan, masih kita mau ambil. Kayak tergantung ya. Gitu ya. Iya. Jadi kita diperintahkan tatkala kita makan terus kemudian ada yang jatuh, diambil ya, kalau bisa dibersihkan. Gitu ya. Karena apa? Kita tidak tahu di makanan yang mana ya ada barokah. Gitu. Nah, jemaah sekalian, ini adalah ya hal-hal yang kita bisa minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui amalan kita. Tetapi juga ada yang kemudian ya mengurangi ya atau bahkan menghilangkan keberkahan yang sudah kita usahakan. Apa? Kemaksiatan. Masya Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, maka keberkahannya satu demi satu yang sudah kita kumpulkan ya, berkurang. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakat. Ya. Akan tetapi kadzabu ya, kemudian mereka mengingkari, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian azab akan turun. Hati-hati. Ya, kita memang manusia biasa yang sering kali jatuh lagi. Tetapi ya, bukankah ketika kita sedang melakukan perjalanan kemudian kita terjatuh ya, ini pas musim hujan nih, jatuh di kubangan ya, kalau kita jatuh kira-kira gimana Pak? Sekalian di kubangan itu sekalian nanggung gitu, enggak kan? Bangkit, kita bersihkan pakaian kita lanjutkan perjalanannya. Seperti itulah orang yang beriman. Kalau sudah terjatuh
ya ke dalam kemaksiatan, ya perbuatan dosa, ya udah istighfar, 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 istighfar. Semoga saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ya kita sedang bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini ya, adalah kitab yang penuh barakah. Kata Syekh As-Sa'di, salah satu penulis tafsirnya, tafsir As-Sa'di, beliau katakan fa'at baru sababi, dan sepaling besarnya sebab, sebab paling besar, linaili rahmatillahi, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, ittiba, mengikuti hadal kitab. Apa? Al-Quran. Ilman wa amalan, ilmu dan amal. Kita mempelajari Al-Quran dari makhrijul hurufnya, dari tahsinnya, sifatul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, kemudian lanjut ke ilmu qiraatnya misalnya, kemudian lanjut ke bahasa Al-Qur'annya. Ini adalah jalan kita untuk apa? Ngambil barokah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara apa? Sebab terbesar Allah turunkan rahmat Allah, keberkahan Allah itu dengan Al-Qur'an, mempelajarinya dan kemudian kita coba sedikit demi sedikit mengamalkan isinya. Seperti itu jamaah sekalian. Dan kemudian jamaah sekalian, bulan Ramadan ini pada umumnya tadi disebutkan di hadis yang di awal kita sebutkan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi, syahrun mubarakun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, orang beriman itu, untuk masuk surga. Bagaimana tidak? Amalan-amalan kita ini di bulan Ramadan itu dijanjikan dengan apa? Dengan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik dari apa? Qiyam Ramadannya, dari puasa Ramadannya dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, mari kita bersemangat. Walaupun mungkin sebagian saudara kita sudah turun semangatnya, alhamdulillah, kita bersyukur kita masih semangat untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, keberkahan qiyam Ramadan, keberkahan Al-Quran, dan semoga dengan keberkahan ini Allah pantaskan kita menjadi surganya. Amin. Menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.